Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngiring kelanjutan pengajian yang belum sami makin yang belum sami masuki tanggal 18 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang belum sami selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT selama menjalankan bulan suci Ramadan. Nunas maaf bapak-bapak, ibu-ibu, suara yang terganggu niki masih batuk parah niki. Sami jamaah rahimakumullah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah sempat berbahas marah niki. Al-buka'u ala salasati aujuhin. Jenis-jenis dengan nangis niki telu. Nggih ibu, bapak-bapak. Simbe maksudnya sak nangis berpahala. Nangis yang mendatangkan kasih sayang dari Allah. Nenten sak sekedik dimin teletek, dimin sekedik nangis. Nenten niki yang dimaksud. Niki nangis yang mendatangkan simpati dari Allah. Nangis yang kemudian setetes saja air mata niki keluar, itu akan menghapuskan dosa tiang pelunggu. Ahaduha, tangisi penembi menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, min khawfi adabillahi ta'ala. Arah dengan nangis bapak-bapak, ibu-ibu, karena takutnya akan azab Allah. Di dalam hidup kenika bapak-bapak, ibu-ibu, dengan si marak niki nenten sempat ngitung pahala ibadah nih, nenten sempat ingat-ingat amal soleh si sampun gawi, tapi pikirannya sibuk memikirkan azab Allah, si kurang di ibadahnya pikirannya, nenten pikiran si sampun gawi. Nabi sanenten mana gawi, Nabi sanenten mana sempurna dengan ibadahnya. Sederhana bapak-bapak, ibu-ibu, ubian malam balu olas li rakaat si sekian arak tuh yang lupa li sida Allah Subhanahu taala dan seterusnya. Nggih, sehingga nunas maaf bapak-bapak, ibu-ibu, tiang pelungu sami niki nenten tetokol di makam lamun dengan sembahyang niki niat kamaliyah niki ditebut tokol tiang pelungu sami marak niki. Nggih, biya dengan sembahyang ngadu niat kamaliyah niki dengan saengingat Allah, mulai dengan alif Allahu Akbar sampai mim li assalamu alaih pun mengingat Allah. Lamun model-model marak tiang pelungu sami jak nenten mantep bau nek dirike bapak-bapak, ibu-ibu. Nenten man ruku doang imam mah tutulin bagelanya angen di pikiran tiang pelungu sami. Nah, tiang pelungu sami sak begelanya pikiran tu tutulain niki si perlu teingat adalah yang belum sempurna di ibadah tiang pelungu sami. Sehingga yang belum sami niki sibuk memikirkan azab Allah, tidak sibuk memikirkan kesempurnaan. Jadi burung tuh hati-hati dalam ibadah. Sehingga nunas maaf bapak-bapak, ibu, lamun tiang belum sami ibadah kurang hati-hati memperhatikan rukun dan syaratnya, iya sih ngeranduk cara ibadah. Kadang nenten man sempurna berdiri setelah ruku niki pas tidak luah tak sujud. Tapi orang yang kemudian sibuk memikirkan dosa dan salahnya, maka dia akan kemudian menyempurnakan ibadahnya. Menangisi dosa-dosa salah si sampun gawe. Di sampuna nunggu lebaran bapak-bapak, ibu-ibu. Misal narak mangkin, nas maaf,
malam niki atau ngelemak niki tiang pelunggu sami sempat gawe salah di balik keluarga atau yang lainnya, sampunan nunggu lebaran buat saling endang maaf nggih, mujurnya nyampe umur tu nyampe ledrika, sampunan gengsi endang maaf. Nabi mau tahu bapak-bapak ibu-ibu, lamun tiang belum usami menangis karena takut tiang belum usami di parisida Allah Ta'ala, bahasan Sayyidina Ali, fa ammal awwalu fahuwa kafaratuz dzunub. Dengan tiang belum usami saat menangis karena sibuk mengingat dosa salah atau di parisida Allah Ta'ala, kemudian kita sibuk istighfar, kita sibuk bertobat di jalan Allah, maka itu adalah menyebabkan menjadi kafarat, penghapus dosa salah tiang belum usami. Semakin sering tiang belum usami, bapak-bapak ibu-ibu mengingat dosa salah tiang belum usami, semakin luwih dosa salah tiang belum usami tak hapus di sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering tiang belum usami menangis, bersujud di jalan Allah, nggih, pada sebagai dosa kodi maupun dosa belik, si tiang belum usami gawe waktu terang maupun waktu gelap, rame-rame maupun mesak-mesak, maka itu akan menjadi kafarah terhadap penghapus dosa salah tiang belum usami, baik niki dosa salah yang hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki yang pertama. Yang kedua, wasani, dan yang kedua, mirrahbatis suhti, arah dengan tues nangis, nggih, dia menangis karena takut akan kebencian Allah di balik ia. Ia takut menggah Allah, nggih. Ayat yang sekedik ini menggah Allah sina takutan nggih. Itu bapak-bapak ibu-ibu ampun tegemes gawe salah, ampun tedemen gawe barang maksiat nike bapak-bapak ibu-ibu, itu masih tak nenten terpikiran bahwa Allah ingin menggah di balik amal si tegawe nike. Harus sedua molah istighfar basan tiang belum usami, mujud tersempat istighfar, terus lali terus, akhirnya apa yang terjadi? Mau ita halawati zambi, kan sampun tiang belum usami taturin telu yang menyebabkan manusia susah tobat. Yang pertama halawati zambi, nggih, ia merasa napirana, ia mai idat nggawe dosa, nyaman dia maksiat, nunas maaf, lam negirang gak nganakan kepeng, nyaman dia nganakan kepeng, nggih, lamun si girang ngelawan di selajaan ini ki cemoh ya, bahkan ceritaannya di masyarakat cara si girang ngelawan di selajaan, nyaman ya. Halawatu zambi. Yang kedua, sampun sampean saya dalam mukarram, nggih, yang menyebabkan yang belum usami sulit bertobat niki adalah akdatul israr. Ia wah terlalu terikat nih perbuatan maksiat. Hukum niku semel di milu, arak dengan mabuk, nenten semel, nenten milu. Arak dengan berjudi, di idat tu di milu ni yurna ada yang idan. Mana si tuyur bagus, tuyur di milu berjudi. Bukannya sekadar pemilu tokol. Jadi merasa tidak enak dia lamun enten milu ambil bagian di perbuatan maksiat.
Nah lamun tiang belum sami sampun tokol li marak niki, insyaallah telanglah tobat niki, telang istighfar niki, sulit tiang belum sami tokol untuk kemudian menjadi hamba Allah yang bertobat. Yang ketiga, yang ketiga yang menyebabkan tiang belum sami sulit bertobat niki, lazatu zambi. Lazatu zambi niki, wah, ia merasa mau untung dengan perbuatan dosa. Ia mayan idapna maksiat ditna amal soleh. Nah niki berambisan gati kanji setan. Lamun dik besemonton ia berpisah wah kanji setan marah ning sama. Nggih. Lebih senang ia merasa disebut menjadi ahlul maksiat daripada disebut menjadi ahlul ta'ah. Syariahnya terkenal menjadi ahlul maksiat dibanding dia terkenal sebagai orang yang dekat dengan Allah. Nah, sehingga bapak-bapak ibu-ibu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan mirroh batis sukhti. Yang kedua, orang menangis beribadah di jalan Allah karena takutnya akan murka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mau bapak-bapak ibu-ibu, wa amma sani fa huwa taharatun lil uyubi. Dengan si nangis karena takutnya akan murka dan kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau udah tiang belum sami tokol makam niki, maka tiang belum sami sudah menyucikan diri dari seluruh aib-aib tiang belum sami. Berarti tiang belum sami sudah disucikan oleh Allah dari seluruh fitnah li diri tiang belum sami. Saya nunas maaf bapak-bapak ibu-ibu, nggih, nggak ada tetap susah lalu. Dalam tedemenan si Pak RT dan Pak Kadus, coretnya lawan bantuan oleh kantor desa yang belum sami. Iya tu tertakut lalu. Nenten tertakut tidak menyempurnakan ibadah selama bulan suci Ramadan. Nggih, Ramadan liwat, jelone bilang jelo biasa-biasa doang ngidapke diri tiang belum sami. Tidak ada tiang belum sami merasa kehilangan barokah, tidak ada merasa kehilangan nikmat di dalam bulan suci Ramadan. Ngaji si Rubin di jelo makin pada tante tedem. Jadi tidak ada yang membuat tiang belum sami bergairah untuk kemudian meningkatkan kualitas ibadah tiang belum sami kepada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehilangan motivasi tiang belum sami untuk beribadah. Nggih, tidak ada kepikiran di diri tiang belum sami, oh Ramadan tahun depan belum tentu itu baik. Akhirnya Ramadan makin bilang jelo terus terumbuk kualitas ibadah tiang belum sami. Nggih, nggih, saya nggak maaf bapak-bapak ibu. Luwi si Uwi ngaji tedem makin tedem. Si Jelenui tedem makin tedem, tidak ada perubahan. Tidak ada motivasi di diri ya Allah. Wi yang tedem, luwi gati kilangan tiang pengajian lemak harus yang melen. Jadi semangat di diri telah. Ikemena bapak-bapak ibu, karena di dalam diri belum bisa menangis karena mirroh batil sukhti. Dia belum bisa menangis karena tidak kemudian mengingat akan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa bahwa Allah gina murka di diri gina menggah sida Allah Subhanahu wa ta'ala di balik diri nike. Wasalisu dan yang ketiga, nangis yang mendatangkan kasih sayang Allah, yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah min khasyatil qati'ati, dengan yang nangis di hadapan Allah di dalam persujudan niki karena takut Allah akan memutus rahmat darinya. Saya kan nunas maaf bapak-bapak ibu-ibu,
lamun sampun di diri tiang belum sami bapak-bapak ibu-ibu terputus rahmat niki telang dunia akhirat yang belum sami. Saya ingat tiang belum sami nyaman hidup di dunia niki karena rahmat Allah. Tiang belum sami era di yaumul mizan, yaumul hisab, bau tama surga Allah karena rahmat Allah. Tiang belum sami tahu hadir ngaji marak niki karena rahmat Allah. Tiang belum sami tahu sempurna ibadah, tiang belum sami kenjelo ke malam ibadah niki juga karena rahmat Allah. Maka tiang belum sami perlu bersungkur li pesujudan tiang belum sami masing-masing niki menangis nak nebai tiang belum sami termasuk bagian dari orang yang diputus rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nunas maaf bapak-bapak ibu-ibu si ngundang Allah agen nepegat rahmatnya le diri tiang belum sami niki kita masing-masing bapak-bapak ibu-ibu. Lamun tiang belum sami sia-sia rahmat niki tidak untuk melaksanakan ketaatan di jalan Allah, berarti tiang belum sami sampun ngundang di sida Allah taala ada necabut rahmat niki. Tapi lamun tiang belum sami terus kadu rahmat Allah niki rahmat sehat selapun niki untuk beribadah di jalan Allah, maka romboknya nikmat rahmat niki sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niki bapak-bapak ibu-ibu nggih mara ibarat yang belum sami niki sampun kecanduan di sesuatu niki. Sayan lui mau teh sayan mai, maka rahmat niki juga harus marak niki. Semakin kecanduan tiang belum sami ni rahmat Allah, maka semakin tiang belum sami gunakan niki rahmat niki untuk memperbaiki kualitas ibadah dan ketaatan tiang belum sami di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ia kembena bapak-bapak ibu-ibu tiang belum sami kurang maksimal untuk menjaga rahmat Allah. Ia kembena karena tiang belum sami nenten yakin akan kebesaran Allah. Nanti aran yakin bapak-bapak ibu-ibu itu kan sering mengungkapkan oh yakin baik pokok yakin wah. Nabi aran yakin menurut ilmu tasawuf. Namun menurut Imam Junaid Al-Baghdadi bapak-bapak ibu-ibu aran yakin niki irtifa'ur raibi bi musyahadatil ghaibi. Telang ragu-ragu tiang pelunggu sami dalam memandang sesuatu yang sifatnya gaib. Allah Ta'ala ya gaib, surga gaib, neraka gaib, yaumul mizan gaib, yaumul hisab gaib, siksa kubur gaib, nikmat kubur gaib. Dengan yakin niki hilang syahnya terhadap sesuatu yang tidak tampak. Yakin ya utuh angkon beriman. Oleh karena niki bapak-bapak ibu-ibu sekian ngonek yang belum usami ngaji di masjid niki atau di tempat-tempat lain masih nembedeng bulun tiang belum usami sampai nembe putih ngaji. Penyakit terbesar yang belum saya miliki kurang yakin. Karena akibat yang belum saya miliki kurang yakin niki bapak-bapak ibu-ibu kurang gemar yang belum saya miliki beribadah. Kurang semangat yang belum saya miliki tarawih. Kurang semangat yang belum saya miliki baca Al-Quran. Yang terasa di bacaan Al-Quran nanti lelah. Padahal dengan membaca Al-Quran ini yang belum sami sedang berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang belum sami perbaiki bacaan Al-Quran ini. Nggih, saya dengan baca Al-Quran ini 4 macam bahasa ulama.
Yang pertama qari'ul Quran, dengan si baca Al-Quran. Nggih, ndak perlu dia memahami niki. Namun tingkat yang pertama, pokoknya membaca sila wajib yang mau pahala. Yang kedua Nabi talil Quran, orang yang membaca Al-Quran juga memahami isi Al-Quran. Niki ahlul ilmi tahu di mana baca misalnya surat Al-Baqarah ayat sekian sampai dengan sekian. Tidak hanya dia fasih dalam membaca, tapi dia memahami maksudnya. Oh niki termasuk surat Nabi. Apakah surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Oh dia paham asbabul nuzulnya. Oh dia paham rahasia hikmah yang ada dalam ayat niki. Niki talil Quran. Makom pertama doang kita masih malas bapak-bapak ibu-ibu. Makom masih baca biasalah nenten terpaham isinya. Wah tiang kalau sami nenten paham isi maksud bacaan Al-Quran, malik kita malas baca ya. Padahal jelas Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada tiang belum sami bahwa Al-Quran kini datang memberikan syafaat di palit yang belum sami si gemer baca Al-Quran. Saya sering tiang belum sami baca Al-Quran. Nggih, saya masif tiang belum sami baca Al-Quran, maka semakin cepat respon Al-Quran era li diri tiang belum sami li yaumul qiyamah berbaik siapa termasuk makin. Nggih, saya sering tiang belum sami baca Al-Quran, insyaallah makin tenang tiang belum sami. Nabi lagi bapak-bapak ibu-ibu saat teman cair THR mulai negalau. Nggih, niki nenten man cair, niki nenten man tebeli terus, si nenten man narak doang kepikiran, ini mau tebura susah. Nenten kepikiran si sampun narak, si nenten man narak baik kepikiran, si masih luik kepengitan li juru niki nenten kepikiran. Iku mbek na bapak-bapak ibu, nggih ye marak niki wah karakter tiang belum sami niki. Wa masalisu bahwal wilayati maridul mahbub. Lamun tiang pelungusani bapak-bapak ibu-ibu menangis karena takutnya Allah akan memutus rahmat li diri tiang pelungusani, maka kemudian tiang pelungusani gintokol pada wilayah adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun tiang pelunggu sami sampun tegadingan ridha Allah bapak-bapak ibu-ibu nenten ulah tepatu basak lalu berfikir di tanah niki ia molah nabi-nabi nikah dunia akhirat molah. Lamun tiang pelunggu sami sampun tegadingan ridha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Lamun dengan mau rida dengan sida Allah Ta'ala dakana tertululin neraka mai iya taturin penyakit iya rida li Allah Ta'ala diki mau rida dengan Allah Ta'ala mai doang dakana sakit. Ingat yang bahasa Naba Musti nggih waktu tiang ziarah waktu niki sore-sore sehat lenggih bah padahal yang kena tempus nih. Nabi jawab apa mesti awak doang si sakit, lamun batin jak 1000% sehat bugar. Dikumena bapak-bapak ibu-ibu, hidup beliau niki didedikasikan untuk ibadah di sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun dengan makrifat niki bapak-bapak ibu nggih nasmaat niki. Selain Allah lupa ya.
lamun abang muslim tiyor Allah Ta'ala seger, namun selainnya lupa wayah nikah. Bukan karena sakit beliau, tapi karena marifatnya dipalisida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam batin niki, dalam pikirannya hanya Allah. Hijab dunia niki sampun membuka sesida Allah Ta'ala, ya sampun muka syafah telang ya. Yang kelihatan hanya hikmah-hikmah kehidupan doang dari kadang karena marak nikah bah mesti 3 kali dan cuci darah dek nuang loh. Mungkin lamun dengan cuci darah 3 kali sepenggitak tiang bapak-bapak ibu-ibu nggih bedang awaknya, bedang kulitnya lamun dengan cuci darah nikah. Lagu abang musiniki tetap putih, tetap bersih. Bahkan sempat bapak-bapak ibu-ibu nya kena cuci darah niki mati listrik. Dengan lain game ya selesai sampai dokter nanti orang rawat nya kena cuci darah niki heran. Ini non muslim, bapak ini dewa nih. Dikemana? Ya cinta li Allah, beliau dicintai oleh Allah. Itu deh bapak-bapak ibu-ibu, penyebab Allah jin cinta li diri terputus teh. Latihan agar tiang pelungu sami bertambah mahabbah di balik seda Allah Ta'ala, ia telangan teh. Ya akhirnya nanti ibadah berat, bersedekah sulit, memaafkan apalagi makin sulit. Dikembena bapak-bapak ibu, diri dengan salah dengan doang pejulut tu si tenget. Sulit ingat bagus batu. Dagaknya sakit lah menetejak iur salah batur paling ceketnya bercerita. Lamun bagus batur susah nih. Lamun narak tiang pelungu sami marak niki bapak-bapak ibu-ibu, iya wasur tiang pelungu sami renten ini nangis karena takut kemudian Allah akan memutus rahmat di balik diri tiang pelungu sami. Selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu, lamun tiang pelungu sami jaga diri tiang pelungu sami, nangis karena takut akan diputus rahmat dari Allah. Yani tiang pelungu sami husnul basyarati minallahi ta'ala, akan semakin bagus penilaian Allah di pada diri tiang pelungu sami. Semakin hudur hati yang belum sami jaga rahmat Allah, terus terjaga kualitas ibadah yang belum sami, maka semakin bagus cara Allah memandang yang belum sami. Penilaian Allah sayang sholat pada marat yang belum sami begawian, di sopo perusahaan. Lamun terjaga amanah niki dengan bagus, maka berombok THR ke bapak-bapak ibu-ibu. Mungkin THR umum pada sekian juta, lawan tedok-tedok terombok si bos. Si beda dengan yang lain. Rombok nih. Maka Allah pun begitu. Namun yang belum sami tetap menjaga rahmat Allah. Takut rahmat Allah kemudian berubah menjadi kebencian dari Allah. Yang terus jaga dengan memerlukan dipilih taat dan melakukan ketaatan di jalan Allah, maka tiang pelungu sami akan dapat bonus dan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ziaratul malaikah,
Dan tiang pulau sami setiap waktu ginta ziarahi, ginta jaga isi para malaikat Allah. Wa ziyadatul fadilah, luwe surprise dari Allah. Banyak fadilah yang akan datang di diri tiang pulau sami. Si nenten terduga-duga, nenten terbade, kadang nenten telah pikirannya datang. Kadang mungkin nenten terlintas di dalam pikiran tiang pulau sami. Tiba-tiba niki datang. Oleh karena niki bapak-bapak ibu yang tiang hormati, mumpung masih Ramadan, nggih, sila tiang pulau sami terperbaiki hubungan dengan Allah, terperbaiki hubungan tiang pulau sami dengan sesama makhluk Allah. Lamun ara tiang pulau sami pernah menyinggung atau menyakiti perasaan saipun, sila tiang pulau sami sampunan malu-malu untuk meminta maaf. Lamun ara ibadah tiang pulau sami nenten man sempurna di dalam niat maupun bacaan maupun rukun fi'lina, bapak-bapak ibu-ibu ngiring di sisa Ramadan niki tiang pulau sami sempurnakan. Hanya dengan Ramadan ibadah sunnah berpahala menjadi wajib di luar bulan suci Ramadan. Niki luar biasa. Imam Syafi'i dalam kitab Manaqib Syafi'i menjelaskan di penelitian pulau sami, man ahabba ayatallahu qalbahu fa alaihi bitarkil kalami fi ma la ya'nihi. Sai tiang pulau sami kayun ada naten tetap bersih, ada di terbuka, ada di berombok cahaya, na berombok nur aten tiang pulau sami. Bahasa Imam Syafi'i, fa alaihi bitarkil kalami bima la ya'nihi. Ndak bae ngeraos lamun tiang pulau sami nenten narak hikmah li raos tenika. Sampunan milu ngeraos lamun nenten paham. Sampunan ngeraos lamun raos niki pihak musibah. Sampunan ngeraos lamun pihak dengan bejaguran dit besiah. Bitarkil kalami fi ma la ya'ni, sarian teduk nggih dakap lagi tahun dengan gawe salah lagu menara dengan ngausin dia mun gedak teduk simpen sampunan girang buka de pamer-pamer aib batur. Yang kedua, wajitinabul ma'asi, hindari pegawaian maksiat, kode maupun beli mesak-mesak maupun kerja batur silainan. Nggih, sampunan jelat lalu tebuju-buju gawe barang maksiat. Dan yang ketiga, wa yakuna lahu khab'atun fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala min amalin. Niki kemudian tiang pulau sami sampunan Nabi istilahnya niki pamer-pameran, terlalu gembar-gembar si ibadah masing-masing. Cukup lah kita di Allah Ta'ala siwikan ya nggih, sampunan pas iwi aku sedekah sekeni ngeni tutul itu bercerita telang pahalana silah ibadah nggih. Tebedui semeton, berdui si lainat, si nenterman tahu taik ibadah mungkin banyak hijabnya. Tiang pulau sami berkewajiban mengajak, bukan menghardik. Kila tenak, nggih. Dengan bertenak niki mau kita pahala, bukan sebaliknya bertenak menjauhi perintah Allah, nggih. Sehingga insya Allah lamun tiang pulau sami sampun toko li makam niki mau tiang pulau sami lazzatul ibadah, lazzatul ta'ah, mau tiang pulau sami nikmat di kelezatan dalam berbuat taat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah nikah atur tiang bapak-bapak ibu sampun tengari, mudah-mudahan bisa tiang pulau sami ilmukan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tiang pulau sami pulih ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah
wa iyyakum ila sabil falah wal muwafiq ila qomit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.